Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Baik anak Bapak, kembali lagi dengan Bapak di pembelajaran matematika. Jika di video sebelumnya Bapak telah membagikan pembelajaran operasi hitung menggunakan garis bilangan, hari ini kita akan kembali di operasi hitung penjumlahan dan pengurangan menggunakan operasi hitungnya langsung. Baik anak Bapak, sebelumnya anak-anak Bapak akan Bapak beri sebuah konsep atau pemahaman tentang penjumlahan dan pengurangan. Tolong diingat, yang pertama mengenai sistem persamaan dalam penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama misalkan kita langsung ambil contoh, misalkan 10 ditambah negatif 5. Ini kita bisa menemukan sistem persamaan atau sama. Kita bisa mengerjakannya lebih mudah. 10-nya ini tetap 10 tambah bertemu negatif, langsung kita kurang negatif 5, kita ganti dengan lawan negatif 5 yaitu positif 5. Jadi 10 ditambah negatif 5 akan sama dengan 10 dikurang 5, yang dimana hasilnya sama-sama 5. Untuk yang kedua, misalkan 10 dikurang negatif 5. Ini kita akan bikin persamaannya, berarti 10-nya tetap, kurang bertemu negatif menjadi tambah, negatif 5 kita ganti lawan negatif 5 yaitu positif 5. Jadi 10 dikurang negatif 5 akan sama hasilnya dengan 10 ditambah 5 yaitu 15. Persamaan yang ketiga, kita akan menemukan istilah negatif 10 ditambah negatif 5. Ini akan sama hasilnya dengan negatif 10 dikurang 5. Negatifnya tetap, tambah jumpa negatif menjadi kurang negatif 5 menjadi lawan dari negatif itu positif 5, hasilnya akan sama dengan negatif 15. Dan yang keempat, apabila kita menemukan sistem pengurangan kecil, 1 dikurang 10, kecil dikurang besar, ini maka akan sama dengan negatif buka kurung besar dikurang kecil. Jadi 1 dikurang 10 akan sama dengan negatif buka kurung 10 dikurang 1, hasilnya negatif 9. Baik anak Bapak, setelah anak-anak Bapak mengingat ini, baru kita akan memasuki atau masuk ke sistem penjumlahan dan pengurangan bilangan bulan. Nah, sekarang kita lihat penjumlahan bilangan bulan. Yang pertama positif ditambah positif. Ini jika positif ditambah positif, hasilnya sudah pasti positif. Kita akan ambil contoh. Misalkan 10 ditambah 10. Tentunya anak-anak Bapak sudah tahu hasilnya pasti positif 20. Positif tambah positif, Bapak yakin anak-anak Bapak sudah paham seluruhnya. Termasuk saja yang kedua, apabila negatif ditambah negatif. Ini juga negatif ditambah negatif, hasilnya sudah pasti negatif. Kita ambil contoh. Negatif 10 ditambah negatif 10. Hutang 10, hutang 10, maka hasilnya negatif 20. Nah, ini apabila kita larikan ke sistem persamaan yang tadi akan menjadi negatif 10 tambah jumpa negatif menjadi kurang 10, lawan negatif 10, 10. Hutang 10, hutang lagi 10, maka hasilnya negatif 20. Seperti yang Bapak suruh ingat tadi, bahwa sistem penjumlahan negatif akan sama dengan sistem pengurangan negatif dikurang dengan positif. Untuk yang ketiga, kita akan positif
ditambah negatif. Nah, khusus positif ditambah negatif, hasilnya masih tanda tanya. Bisa dia bernilai positif dan bisa bernilai negatif. Kita ambil contoh. Contoh 1. Positif 10 ditambah negatif 5. Seperti di awal, positif ditambah negatif, maka 10-nya tetap, tambah jumlah negatif menjadi kurang, lawan negatif 5 positif 5. Di 10 tambah negatif 5 akan sama dengan 10 dikurang 5, hasilnya positif 5. Contoh kedua, untuk yang hasilnya bernilai negatif, kita balikkan saja. 5 ditambah negatif 10. 5 tetap, tambah jumlah negatif menjadi kurang, lawan negatif 10 10. Nah, di sini kita menemukan persamaan yang keempat tadi. Apabila kecil dikurang besar akan menjadi negatif, buka kurung kita balik, 10 dikurang 5, maka hasilnya negatif. 10 dikurang 5 negatif 5. Dan yang keempat, apabila negatif ditambah positif, sama seperti positif ditambah negatif, hasilnya masih tanda tanya. Tergantung mana yang lebih besar. Apabila lebih besar nilai positif, maka dia akan bernilai positif. Apabila lebih besar nilai negatif, maka akan bernilai negatif. Kita ambil dua contoh. Contoh 1, negatif 20 ditambah 30. Nah, di sini kita bisa melakukan sifat komutatif perpindahan tepat. 30 kita tulis duluan, 30 tambah, ini positif 30 dikurang 20, maka hasilnya positif 10. Sekali lagi, negatif 20 ditambah 30 kita gunakan sifat komutatif, plus 10, plus 30, positif 30 kurang 20, hasilnya positif 10. Nah, contoh kedua yang bernilai negatif, negatif 30 kita tambah 20. Kita ubah dengan sifat komutatif, 20 dikurang 30. Kita menemukan sifat keempat tadi, atau persamaan keempat, kita ubah menjadi negatif, buka kurung kita balik, 30 dikurang 20, maka hasilnya negatif 10. Bagaimana Bapak, kalau tadi kita telah mempelajari sistem penjumlahan, sekarang kita akan masuk sistem pengurangan bilangan bulat. Kita bagi 4 juga. Pertama, apabila positif dikurang positif. Di sini hasilnya juga masih tanda tanya, bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Kita ambil contoh masing-masing satu. Contoh 1 untuk yang bernilai positif, kita ambil mudah saja, 50 dikurang 10. Pasti anak-anak Bapak tahu hasilnya positif 40. Untuk yang bernilai negatif, kita balikkan saja, 10 dikurang 50, otomatis kecil dikurangi besar, hasilnya sudah jelas negatif. Kita buka kurung, 50 dikurang 10, maka hasilnya negatif 40. Untuk yang kedua, apabila positif dikurang negatif, hasilnya sudah pasti positif. Kenapa demikian? Kita langsung biar lebih mudah, kita lihat contoh. Contoh 1, positif 10 dikurang negatif 10. 10 tetap, seperti kita ketahui bersama, kurang jumlah negatif menjadi tambah, lawan negatif 10 positif 10.
Maka ini hasilnya 10, ini juga hasilnya 10. Sama-sama 10. Untuk lebih memantapkan lagi, kita ambil satu contoh lain. Kita ambil satu contoh lain, contoh 2. Misalkan 100 dikurang negatif 20. Kan lebih mudah, 100-nya tetap, kurang dijumpa atau bertemu dengan negatif menjadi tambah, lawan negatif 20 positif 20. Maka hasilnya ini 120, ini juga 120. Yang ketiga, apabila negatif dikurang negatif, hasilnya juga masih tanda tanya. Biar lebih memahami, kita lihat contoh. Contoh 1, negatif 10 dikurang negatif 20. Sama seperti tadi, ini masih tetap negatif 10, kurang bertemu negatif menjadi tambah, lawan negatif 20 positif 20. Nah, di sini kita bisa menggunakan sifat komutatif. Nanti lebih mudah, 20 kurang 10. Maka hasilnya positif 10. Atau kita juga bisa berlogika di sini. Utang 10 dibayar 20, otomatis sisa 10. Contoh yang kedua, negatif 20 dikurang negatif 5. Sama, negatif 10, negatif 20 tetap, kurang jumpa negatif menjadi tambah 5. Kita main berlogika, utang 20 dibayar 5. Kalau dengan cara matematika menjadi sifat komutatif, 5 dikurang 20. Di sini kita menemukan kembali kecil dikurang besar, negatif buka kurung dibalik, 20 dikurang 5. Maka hasilnya negatif 15. Kita masuk ke yang keempat, yaitu negatif dikurang positif. Ini hasilnya sudah pasti negatif. Kenapa demikian? Biar lebih paham, kita lihat contoh saja. Contoh 1, negatif 10 dikurang 10. Nah, anak-anak Bapak yang mengingat pemahaman di awal tadi, setiap negatif jumpa kurang positif, sama saja hutang 10, hutang 10. Kita ubah menjadi jadinya negatif 10 ditambah negatif 10. Hutang 10, hutang 10, hutang 20. Maka ini juga hasilnya negatif 20. Kalau contoh yang kedua, negatif 100 dikurang 100, bukan 0 ya anak-anak Bapak, tapi akan menjadi negatif 100 ditambah negatif 100. Hutang 100, hutang 100 menjadi hutang 200. Hutang 100 ditambah hutang 100 juga hutang 200. Nah, demikian anak Bapak, itu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Mudah-mudahan dengan menyaksikan video ini, anak-anak Bapak bisa menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan bulat dengan teliti, bisa menyelesaikan operasi penjumlahan, bisa menyelesaikan operasi pengurangan dengan teliti dan dengan benar tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Baik anak-anak Bapak, di video sebelumnya Bapak telah membagikan mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai perkalian dan pembagian bilangan bulat. Mudah-mudahan anak-anak Bapak setelah melihat video Bapak, anak-anak Bapak bisa menyelesaikan perkalian dan pembagian bilangan bulat dengan benar. Baik anak-anak Bapak, perkalian bilangan
bulat. Nah, di sini perlu diingat. Ingat anak-anak Bapak. Pertama, positif dikali positif hasilnya akan selalu bernilai positif. Ini yang pertama, perlu diingat. Untuk memantapkan kita lihat contoh. 5 dikali 5. Berapa hasilnya anak-anak? Iya, 25. Positif, pasti positif. Mudah-mudahan satu contoh ini anak-anak Bapak sudah paham. Yang kedua, negatif dikali negatif. Kira-kira apa hasilnya anak-anak? Ya, tetap positif. Ambil contoh. Negatif 3 dikali negatif 3 hasilnya akan bernilai positif 9. Jadi artinya anak-anak, dalam proses perkalian setiap dia sejenis sama-sama positif, sama-sama negatif, maka hasilnya akan selalu bernilai positif. Nah, untuk yang ketiga, apabila dia positif dikali negatif, maka hasilnya akan selalu bernilai negatif. Contoh, 10 dikali negatif 5. Karena tidak sejenis, satu positif, satu negatif, maka hasilnya negatif. 5 dikali 10 negatif 50. Dan yang keempat, apabila negatif dikali positif, karena tidak sejenis, hasilnya sudah pasti negatif. Contoh, negatif 10 dikali positif 10, tidak sejenis. Negatif 10 kali 10 100, maka negatif 10 dikali 10 hasilnya negatif 100. Demikian anak-anak Bapak tentang perkalian. Mudah-mudahan anak Bapak bisa memahaminya. Baik anak Bapak, kalau tadi perkalian, sekarang kita akan masuk ke pembagian bilangan bulat. Masih sama anak-anak Bapak, perkalian dan pembagian itu sama. Dimana anak-anak Bapak harus tetap mengingat positif apabila dibagi positif hasilnya pasti positif. Contoh 100 dibagi 10, maka hasilnya positif 10. Dan yang kedua, apabila negatif dibagi negatif, hasilnya juga akan bernilai positif. Contoh, negatif 100 dibagi negatif 10, sama-sama negatif, otomatis hasilnya positif 10. Sama dengan perkalian. Yang ketiga, apabila positif dibagi negatif, karena tidak sejenis, hasilnya sudah pasti negatif. Contoh, 100 dibagi negatif 10, tidak sejenis, hasilnya pasti negatif 10. Dan yang keempat, apabila negatif dibagi positif, tidak sejenis, hasilnya juga negatif. Contoh, negatif 100 dibagi 10, hasilnya negatif 10. Demikian anak Bapak, mudah kan perkalian dan pembagian? Mudah-mudahan anak-anak Bapak cepat memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk anak-anak Bapak. Hari ini kita akan kembali belajar matematika dengan Bapak. Jika sebelumnya tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat, hari ini tentang
sifat operasi hitung bilangan bulat. Nah, sifat operasi hitung bilangan bulat itu ada 3. Sifat operasi hitung bilangan bulat. Nah, yang pertama itu sifat komutatif atau sifat pertukaran. Nah, ini mudah. Kita ambil istilah, misalkan jika A ditambah B, maka akan sama dengan B ditambah A. Ini persamaannya. Kita ambil contoh. Misalkan anak-anak Bapak menemukan soal 10 ditambah 100, maka hasilnya akan sama dengan 100 ditambah 10. Di sini bertukar. Jika 10 di awal menjadi di akhir. Maka 10 tambah 100 itu 110, akan sama juga 100 ditambah 10 juga 110. Nah, sifat pertukaran ini bukan hanya untuk penjumlahan, tapi bisa juga untuk perkalian. Misalkan contoh kedua, 10 dikali 3 maka akan sama dengan 3 dikali 10. 10 kali 3 30, 3 dikali 10 juga 30. Nah, mudah kan anak-anak Bapak? Sifat pertukaran. Nah, kita masuk sifat yang kedua, yaitu sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Sifat pengelompokan ini mudah, kita langsung lihat contoh saja anak Bapak. Contoh, misalkan 10 ditambah 3 ditambah 27. Kita kurung pertamanya seperti ini soalnya. Nah, sifat pengelompokan ini kita hanya bergeser kurungnya saja anak Bapak. Angkanya tetap menjadi 10 ditambah 3 ditambah 27. Jika yang awal kita kurung 10 tambah 3, maka kita kelompokkan menjadi 3 ditambah 27. Yang dalam kurung kita kerjakan duluan. 10 tambah 3, 13 ditambah 27. Di sisi kanan 10 ditambah yang dalam kurung 27 ditambah 3, 30. Maka di sisi kiri hasilnya 40. Di ruas kanan juga hasilnya 40. Nah, jadi yang bergeser hanya kurungnya saja. Sambil soal berikutnya, misalkan 25 ditambah buka kurung 19 ditambah 21 tutup kurung, maka sifat asosiatifnya akan menjadi 25 kita kurung dengan 19 ditambah 21. Ingat, angkanya tetap, yang bergeser hanya tanda kurungnya. Sini berarti 25 ditambah buka kurung, ini hasil di dalam kurungnya ada 40, maka sama dengan di sini 44 ditambah 21. Jika di sini hasilnya 65, maka di ruas kanan juga 65. Jadi, kembali Bapak tekankan, sifat asosiatif hanya kita mengelompokkan atau yang bergerak hanya kurungnya saja. Terima kasih. Bagaimana Bapak, sifat asosiatif juga bisa kita gunakan dalam operasi perkalian. Contoh, 3 dikali buka kurung 5 dikali 4. Seperti Bapak bilang, yang bergeser hanya kurungnya, berarti 3 kali 5 kali 4. Ini sekarang yang kita kurung. Di 3 dikali 4 dikali 5 20, 5 dikali 3 15 dikali 4. 3 dikali 20 di ruas kiri menghasilkan 60. 15 dikali 4 di ruas kanan juga menghasilkan 60. Kita masuk sifat yang ketiga, yaitu sifat distributif.
atau sifat penyebaran. Untuk sifat distributif ini kita bisa mengerjakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Misalkan yang pertama kita ambil contoh 10 dikali 3 ditambah 5. Ingat, 10 dikali buka kurung 3 ditambah 5 tutup kurung bisa kita sebar menjadi 2 buah kurung karena operasinya kali. Di sini setiap di tengah-tengah kurung kali, di tengah-tengah ini tambah, maka di sini tambah. Kita ambil biar mudah. Siapa yang di depan berarti 10 kali 10, di sini juga 10. Karena artinya 10 dikali 3 ditambah 10 dikali 5. Jika di ruas kiri 10 dikali 3 ditambah 5 8, di ruas kanan 10 kali 3 30 ditambah 10 dikali 5 50. 10 dikali 8 80, 30 ditambah 50 juga 80. Biar lebih paham, contoh yang kedua, bagaimana jika pengalinya di belakang? Misalkan 2 ditambah 3 dikali 5 sama, anak-anak Bapak, kita siapkan 2 buah kurung. Karena operasinya kali, kita beri kali di tengah-tengah, tambah di sini kita tambah 2 kali 5 ditambah 3 kali 5. Maka di sini 2 tambah 3 5 kali 5. Maka di sini 2 kali 5 10 ditambah 3 kali 5 15. 5 kali 5 25, 10 ditambah 15 juga 25. Inilah sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Selanjutnya kita bisa juga mengerjakan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Misalkan kita ambil contoh 10 dikali 8 dikurang 6. Sama, kita bikin saja langsung 2 kurung. Karena operasinya kali, setiap di tengah-tengah kali, di sini kurang, otomatis di sini juga kurang. Tinggal kita masukkan 10 kali 8 dikurang 10 kali 6. Sini 10 dikali 8 kurang 6 2 akan sama dengan 10 kali 8 80 dikurang 10 kali 6 60. 10 dikali 2 di ruas kiri bernilai 20. 80 dikurang 60 di ruas kanan juga bernilai 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak Bapak semua. Hari ini kembali bersama Bapak di pembelajaran matematika. Kita akan mulai belajar tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Sebelumnya anak-anak Bapak pasti sudah tahu apa saja sih operasi hitung dalam matematika. Nah, operasi hitung dalam matematika kita mengenal istilah bataku. Kali, bagi, tambah, kurang. Kita langsung memahami contoh soal. Misalkan ada soal 5 ditambah 5 dikali 2. Berapakah hasilnya anak-anak Bapak? Pasti ya sebagian besar anak-anak Bapak akan menjawab hasilnya adalah 20. Ini salah anak-anak Bapak. Dalam sistem operasi hitung bilangan bulat, kita harus mendahulukan kali atau bagi terlebih dahulu. Misalkan seperti ini, 5 ditambah 5 dikali 2, ini harus kita kerjakan terlebih dahulu. Berarti sama dengan 5 ditambah 5 dikali 2 10, maka hasilnya 15. Ini baru benar. Atau contoh kedua,
Misalkan 100 dikurang 5 dikali 5. Ada kurang, ada kali. Otomatis yang kita kerjakan adalah perkalian terlebih dahulu. Maka menjadi 100 dikurang 5 dikali 5, 25, baru 100 dikurang 25, hasilnya 75. Ini baru benar. Nah, sekarang kita akan masuk ke soal yang lebih panjang. Kita ambil contoh di buku, misalkan 750 dikurang buka kurung negatif 125 tutup kurung dikali 8. Nah, maaf, dikali negatif 8. Kita lihat, sebelum mengerjakan soal operasi bilangan bulat, operasi campuran ini, kita harus memahami operasi apa saja yang ada dalam soal. Pertama ada kurang dan ada kali. Mana yang harus didahulukan? Iya, benar, kali terlebih dahulu. Berarti 1750 tetap dikurang. Di sini negatif dikali negatif, apa yuk hasilnya? Iya, positif. 125, negatif 125 dikali negatif 8, maka hasilnya 1000 dikurang 1750 dikurang 1000, hasilnya 750. Untuk contoh yang kedua, 750 dikurang buka kurung negatif 2 dikali buka kurung negatif 250 ditambah buka kurung negatif 50. Wow. Kita lihat ada operasi apa aja di sini? Ya, operasinya hanya pengurangan, perkalian, dan penjumlahan. Mana yang harus kita kerjakan dulu anak-anak? Iya, perkalian. Berarti 750 masuk daftar tunggu, operasinya kurang, sejenis tidak? Ya, karena sejenis, negatif dikali negatif hasilnya positif 500 tambah jumlah negatif. Ayo, masih ingat jadi apa? Ya, jadi kurang 50. Berarti 750 dikurang 500 berapa? 250. Dikurang lagi 50, maka sisanya adalah 200. Nah, ini adalah operasi hitung campuran bilangan bulat anak-anak Bapak. Untuk lebih memahami, anak-anak Bapak bisa mencoba di buku matematika kita yang ada di halaman 22.